Deklarasi perang melawan pemerintah dunia yang dilakukan oleh para komandan revolusioner telah dilakukan secara tertata rapi sesuai dengan rencana. Mereka telah sukses melakukan 3 misi utama mereka dalam penyerangan di Merejoa. Terdapat pertarungan duel antara komandan revolusioner melawan Admiral Angkatan Laut yang diunggulkan dalam beberapa hal. Dan ada pertemuan misterius yang melibatkan Raja Alabasta, Nefertari Cobra, dengan 5 petinggi pemerintah dunia. Hai semua, kembali lagi di channel Batas Anime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan mereview hal apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1083 yang telah rilis dalam versi cepat. Seperti yang telah dijelaskan di awal video, chapter kali ini akan lebih berfokus kepada hal-hal yang terkait dengan penyerangan para komandan revolusioner dalam sidang referee yang berlangsung di Merejoa. Selain itu juga mulai diperlihatkan sedikit demi sedikit pergerakan Monkey D. Dragon dalam memerangi pemerintah dunia. Simak semua penjelasan lengkapnya di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe channel ini, karena itu gratis. Dan kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video kami selanjutnya. Baiklah, tak usah nganteni suwe-suwe maning, mayu kita bahas bareng-bareng. One Piece chapter 1083, kebenaran di hari itu. Chapter dimulai dengan cover request dari seorang pembaca yang memperlihatkan sosok Don Quixote Doflamingo yang sedang merawat seekor anak ayam yang terluka. Kemudian dia membuatkan sebuah sarang menggunakan mantelnya dan memberikan beberapa hansaplas untuk ditempelkan ke bagian yang terluka dari anak ayam itu. Next, panel awal melanjutkan dari chapter sebelumnya, di mana kini Sabo telah masuk ke ruang rapat petinggi revolusioner bersama dengan Monkey D. Dragon dan Emporio Ivankov. Sedangkan orang-orang yang tidak berkepentingan terpaksa harus keluar sejenak dan diperlihatkan kondisi di luar kerajaan yang cukup ramai, di mana terlihat juga beberapa orang yang kita kenal seperti Koala dan beberapa komandan pasukan revolusioner lainnya. Kemudian Sabo menjelaskan kepada Dragon dan Ivankov bahwa dia dan yang lainnya telah sukses menjalankan semua misi yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Semuanya ada 3 misi yang telah mereka selesaikan. Yang pertama adalah tugas utama mereka untuk mendeklarasikan perang melawan pemerintah dunia dengan cara menghancurkan simbol cakar naga yang ada di halaman utama Kastil Pangea di Tanah Suci Merejoa. Kemudian misi yang kedua adalah menyelamatkan Bartolomeo Kuma yang sebelumnya telah dijadikan sebagai budak dari salah satu Tenryubito. Kuma sendiri telah kehilangan kesadaran sepenuhnya setelah proyek akhir dari Vegapunk yang melibatkannya. Hal ini juga masih dirahasiakan oleh Vegapunk mengapa Kuma mau dijadikan sebagai cyborg yang tak berakal, yang membuatnya kehilangan harga dirinya, bahkan sebagai salah satu pendiri pasukan revolusioner. Kemudian misi yang ketiga adalah menemukan kapal yang membawa persediaan makanan yang dikirim ke Tanah Suci Merejoa. Kemudian para komandan revolusioner berhasil menghancurkan kapal itu sebelum sampai ke tempat itu. Lalu Sabo menanyakan apa akibat dari itu semua. Kemudian Dragon menjelaskan kepada Sabo bahwa itu bukanlah apa-apa bagi pihak musuh. Namun mereka semua kini telah mendapatkan perhatian dari publik dan Angkatan Laut juga berhasil mengirimkan persenjataan dalam jumlah yang besar. Sementara itu mereka telah memicu kemarahan di 12 negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, di mana mereka telah memiliki pengaruh yang kuat untuk sebuah revolusi baru, dan 8 kerajaan diantaranya telah sukses mereka kuasai. Kemudian Ivankov memotong pembicaraannya sejenak. Dia menyangkal kalau tidak semuanya berhasil, karena ada satu dari mereka yang telah dimusnahkan oleh Im Sama, dan itu adalah kerajaan Lulusia. Dragon melanjutkan percakapannya. Berita utama yang beredar telah menutup-nutupi semuanya, namun 7 negara lainnya menyatakan bahwa mereka telah menolak untuk membayar pajak, dan menolak untuk mengekspor sumber daya mereka kepada pemerintah dunia. Dan dibalik itu semua, berita itu dituliskan bahwa pasukan revolusioner telah menyerang semua kapal pembawa persediaan di seluruh dunia untuk menghentikan sumber daya yang dikirim ke Merejoa. Kemudian Iva-chan yang sedikit kesal berkata, mereka mengatakan kalau Tanah Suci di dataran tinggi itu adalah benteng yang tak bisa ditembus. Namun mereka nantinya akan melihat bagaimana mereka hidup di bawah keterpurukan. Dan mereka akhirnya akan menikmati apa itu hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Hihau. Dan itulah yang kusebut sebagai hasil. Iva-chan memang orang yang selalu heboh dalam segala hal, dan dia dengan sendirinya berkata sambil berpose seperti biasanya.
Padahal saat ini semuanya sedang berbicara dalam mode serius. Dan kembali Dragon melanjutkan pembicaraannya. Memang kita mungkin tidak bisa memotong semua persediaan makanan mereka, tapi kita bisa merampas mereka secara perlahan namun pasti. Mereka juga harus berjuang sekarang, seperti yang diharapkan. Mereka bukanlah musuh yang akan membiarkan semua ini terjadi. Pertempuran kita yang sesungguhnya akan segera dimulai ketika mereka akhirnya mengerahkan para God's Knight atau kesatria dewa. Di sini terlihat siluet dari para kesatria suci itu, yang sepertinya salah satu darinya adalah sosok yang terlihat sangat mirip dengan Shanks. Jika dilihat dari jubah yang dia pakai dan sebuah pedang di sebelah pinggangnya, yang juga mirip dengan pedang Griffon milik Shanks. Tapi kita tak bisa berteori terlalu jauh dulu. Apakah itu benar-benar Shanks atau memang ada sosok baru yang bisa jadi hanya mirip dengan beberapa hal yang kita sebutkan tadi? Next, Eva-chan bertanya kepada Sabo, "Kau sadarkan kalau kau akan menjadi target utama mereka, Sabo? Atau sebaiknya aku memanggilmu pria Kaisar Api?" Julukan Sabo sebagai Kaisar Api telah ramai dibicarakan di seluruh dunia karena dia telah menjadi pahlawan di beberapa negara dan mengobarkan api revolusi yang menyemangati para warga yang tertindas di bawah pemerintah dunia. Namun Sabo sendiri agak merasa aneh dengan nama tersebut dan tidak tertarik sama sekali. Dragon menjelaskan beberapa hal tentang berita dari Raja Nefertari Cobra yang telah ramai dibicarakan di mata dunia. Tidak peduli dengan kebenaran di balik pembunuhan Raja Cobra, surat kabar telah menjadikanmu sebagai seorang pahlawan. Di mata semua pasukan revolusi saja, pandangan otoritas terhadap pemerintah dunia sangat dibenci karena mereka telah menjadi manusia setengah monster. Pasti ada orang jahat yang haus akan kekuasaan untuk mendapatkan reputasi tinggi. Tapi ada juga orang yang cerdas dan adil di antara mereka. Dan Raja Cobra dari kerajaan Alabasta memiliki kelasnya sendiri. Semua orang mempertimbangkan dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Sungguh disayangkan, isu-isu yang tidak benar sudah menyebar luas secara cepat. Sabo berharap bisa hidup dengan membantu mengobarkan api pemberontakan terhadap ideologi pemerintah dunia. Namun beberapa hal yang mengejutkan telah terjadi padanya. Seperti sebuah berita yang mengabarkan kalau Raja Nefertari Cobra telah dibunuh oleh seseorang. Dan sosok yang diduga merupakan dalang di balik pembunuhan itu adalah Kaisar Api Sabo. Para pasukan revolusioner begitu terkejut, bahkan sampai menangis karena melihat hal itu. Dan seakan tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Bahkan di mata dunia, berita itu merupakan sebuah kesedihan yang begitu mendalam dengan kehilangan sosok raja yang bijaksana dan adil dari kerajaan Alabasta. Kemudian Sabo mulai menjelaskan semua insiden yang sebenarnya terjadi di Merejoa pada hari itu, hari di mana semua kekacauan dimulai. Beberapa bulan yang lalu di tanah suci kediaman para dewa, tidak lama setelah sidang referi dimulai, terdapat sebuah ledakan besar di gudang penyimpanan persediaan makanan dari para Tenryubito. Dan simbol cakar naga yang melambangkan keagungan para kaum naga langit di alun-alun kota juga telah dihancurkan. Mereka kemudian keluar dengan heboh untuk menyelamatkan diri. Dalam kasus seperti ini membuat para kaum naga langit terlihat sangat memalukan. Masing-masing dari wajah mereka terlihat sangat konyol karena ketakutan. Mereka yang hanya mempunyai kekuatan uang hanya bisa mengandalkan beberapa budak yang sudah sangat lemah untuk melindungi mereka dari serangan. Dan mereka masih menganggap semua orang dari Blue Sea adalah makhluk rendahan yang seharusnya tidak mengancam nyawa mereka. Kemudian ada seorang kapten bajak laut yang dijadikan sebagai seorang budak oleh salah satu Tenryubito, dan dia terlihat kelelahan saat menggendong tuannya. Namun karena kesal, salah satu Tenryubito itu langsung memecatnya dan menodongkan pistol untuk membunuhnya secara langsung. Akan tetapi, bajak laut itu masih bisa diselamatkan oleh Karasu dengan seekor gagak yang merampas pistol itu dengan sangat cepat. Karasu memberitahu bajak laut itu untuk berlari ke arah timur untuk menyelamatkan diri. Keberadaan Karasu kini telah diketahui oleh pasukan pengawal Tenryubito yang langsung menembakinya dengan brutal hingga beberapa anggota tubuhnya terlihat tak bersisa. Namun sebenarnya itu adalah teknik kemampuan dari Karasu yang bisa membelah diri menjadi burung gagak dan terlihat seperti kepulan asap hitam. Dia langsung berpindah ke belakang mereka dan menikam para pasukan pelindung dengan sebuah teknik bernama Obeli Shot. Kemudian di sini diperkenalkan masing-masing para kapten pasukan revolusioner. Ada 4 orang kapten yang telah datang menyerang ke tanah suci Merejoa. Yang pertama adalah Karasu, kapten pasukan revolusioner wilayah utara. Dia adalah pemakan buah iblis bertipe Logia yang bisa membuatnya berubah menjadi asap berwarna hitam pekat, hampir mirip dengan kekuatan milik Smoker. Prioritas utama dari penyerangan ini adalah menyelamatkan para budak yang disandra oleh para Tenryubito di sana. Akan tetapi, keberadaan mereka telah diketahui oleh kedua admiral angkatan laut yang kebetulan sedang berada di Merejoa, yakni Fujitora dan Aramaki. Jadi terpaksa Karasu harus berduel 1 lawan 1 dengan Admiral Fujitora.
dan terlihat Karasu mencoba menyerangnya dengan teknik bernama Crow Rencon yang membuat serangan gagak bertubi-tubi ke arah Fujitora. Kemudian yang kedua adalah Kapten Pasukan Revolusi Wilayah Selatan, Lindbergh. Tujuan utamanya jelas untuk menuntun para budak yang telah dibebaskan dan melindungi mereka sampai ke kapal pelarian. Kemudian yang ketiga adalah Kapten Pasukan Revolusi Wilayah Barat, Morley. Dia diperlihatkan sedang berduel secara sengit dengan Admiral Aramaki. Dalam pertarungan itu mereka tampak berdebat. Morley berkata, "Ya ampun, laki-laki ini suka bermain kasar." Aramaki menjawab, "Kaulah yang sudah menghancurkan kota, suruh pemimpin kalian untuk menampakkan diri. Kau jangan mengendap-endap dan mengintip orang, dasar orang mesum." Salah satu Tenryubito menyela, "Kau sama jahatnya dengan dia. Perhatikan arah seranganmu, Ryokugu sialan. Aku tak akan memaafkanmu jika kau sampai melukai kami." Kondisi pertarungan yang terjadi di halaman kota memang menjadi keuntungan bagi para kapten revolusioner. Mereka bisa membabi buta dengan serangan yang mematikan sekalipun. Sedangkan para admiral harus melindungi kaum naga langit dengan segala resiko yang akan terjadi jika salah satu dari mereka terluka. Namun lucunya Fujitora hendak mencoba memanggil sebuah meteor dengan kekuatannya. Hal itu sontak langsung membuat Aramaki marah karena itu akan menghancurkan seluruh kastil. Akan tetapi pertarungannya dengan Morley saja sudah membuat bentuk dari alun-alun kota menjadi tidak beraturan lagi. Kemudian dari luar halaman terlihat para Cyberpool Zero yang melihat kejadian yang ada di sana. Mereka terlihat heran dengan aksi dari kedua belah pihak. Mereka berpendapat jika pertarungan itu bukan terjadi di tanah Merejoa, mungkin kekuatan mereka sudah cukup untuk membalikan keadaan. Namun jika menghindari pertarungan sekalipun, dari pihak revolusioner juga memiliki pertahanan yang sangat baik, hanya untuk memperlihatkan kalau mereka bukan seorang yang penurut. Selanjutnya kita beralih ke sebuah ruangan di dalam kastil Pangea. Orang keempat yang melakukan penyerangan di Merejoa, Kepala Staf Pasukan Revolusioner Sabo. Karasu menghubungi Sabo untuk mencari tahu keberadaan kunci dari borgol yang mengikat leher para budak. Di sini Sabo baru saja menemukan tempat penyimpanan itu, namun dia sedang disibukkan dengan Kuma yang juga ada di sana sebagai seorang budak dari Tenryubito Saint Carlos dan Saint Roswald. Di sana terlihat Carlos yang bergumam untuk berniat membalaskan dendamnya setelah sebelumnya dia gagal untuk mendapatkan Putri Shirahoshi dan kepalanya dikeplak oleh Saint Miosgard. Di sisi lain kita melihat Putri Shirahoshi yang saat ini sedang berbicara dengan Putri Manseri. Lalu ada Jewelry Bonnie yang sedang mencari Kuma yang merupakan ayahnya dan juga mencoba mengeluarkannya dari tempat busuk itu. Kemudian ada Putri Nefertari Vivi yang berbicara dengan Rob Lucy. Vivi sedang memarahinya karena mereka tidak layak untuk melindungi siapa yang harus dilindungi, terutama saat kejadian yang menimpa Shirahoshi sebelumnya. Dia tidak mau kalau si brengsek Saint Carlos akan mengulangi kejadian seperti itu lagi. Lalu yang terakhir adalah kedatangan Raja Alabasta, Nefertari Cobra, yang diutus langsung untuk menemui para Gorosei di ruangan mereka. Para penjaga mencegat mereka untuk membiarkan Raja Cobra masuk ke ruangan itu seorang diri. Namun Cobra sudah tahu betul dengan kejadian besar yang akan menimpanya. Dia meminta kedua penjaga kerajaan, Caka dan Pel, untuk pergi dengan alasan untuk mencari Vivi. Dia berkata, "Ini tak akan lama, lagi pula ini akan membosankan untukmu kalau hanya menunggu di sini. Jadi lebih baik gunakan waktu kalian untuk mencari Vivi. Dia selalu nakal, tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan." Apa sebenarnya tujuan dari pertemuan yang dilakukan oleh Gorosei dan Raja Nefertari Cobra? One Piece Chapter 1083 berakhir di sini.